Ya, everything is gonna be okay, pastinya ya. Karena ya segala sesuatu pinginnya nggak ada masalah, ya nggak sih? Tapi hidup nggak mungkin nggak ada masalah. Karena justru dengan masalah kita menjadi semakin menemukan makna bagaimana kemudian kita hidup dan apa artinya kita ada di sini. Woi, bijak banget ya. Oke, siapa lagi nih yang udah gabung? Oh iya, Pak Dibyo ya. Makasih. Ini baru aja berbagi gambar ya. Selamat memperingati Hari Anak besok pagi ya, tanggal 23 Juli 2025. Nah, oke, masih kita bahas mengenai kedekatan anak perempuan yang cenderung lebih dekat dengan ayahnya. Dan nah, gimana Anda menyikapi ini atau merespon ini? Boleh Anda sampaikan tanggapan Anda via WA di 0855420912 atau juga mau telepon juga nggak apa-apa ya. Ya, setiap hubungan ayah dan anak ya, buah hati terutama yang perempuan ini rupa-rupanya akan melewati fase-fase yang berbeda. Tadi sudah saya singgung bagaimana kemudian di masa kecil masih kanak-kanak sampai usia anak lah ya, usia kanak-kanak. Kemudian di saat remaja yang mulai anak ini ya, biasanya cenderung lebih percaya pada temannya gitu kan. Nah, muncullah rasa kecemburuan gitu kan dari sang ayah kepada anaknya. Kenapa kok lebih dekat atau lebih percaya pada temannya daripada orang tuanya sendiri, ayahnya sendiri gitu. Nah, itu kadang-kala membuat kalau kita salah nyikapinnya ya, kita bisa jadi keliru gitu. Nah, meskipun akan melewati fase-fase itu ya, tapi semuanya akan bermakna. Nah, karenanya penting bagi para orang tua, para ayah nih terutama untuk mengetahui dampak jika anak, terutama anak perempuan, kurang mendapatkan kasih sayang dari sang ayah. Yang pertama, dampak pertamanya adalah mereka tidak memiliki rasa percaya diri. Ya, sejumlah penelitian ini telah menunjukkan kalau salah satu dampak anak perempuan kurang kasih sayang dari ayah itu akan berakibat pada rasa kurang percaya diri. Nah, kepercayaan dirinya pada kemampuan dan nilai dirinya sebagai manusia itu bisa sangat berkurang jika ayahnya tidak ada atau tidak ada kasih sayang kepada anak perempuannya. Ya, memang secara akademis, pribadi, profesional, fisik, sosial, dan hubungan-hubungan pertemanan ataupun dalam percintaan pernikahan ya, percaya diri seorang wanita itu berkurang dalam setiap situasi jika dia tidak membentuk hubungan yang sehat dengan ayahnya. Yang kedua adalah kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan. Nah, kenapa? Anak perempuan yang tumbuh tanpa kasih sayang ayah ya akan merasa kesulitan untuk membentuk hubungan yang langgeng. Kenapa? Karena mereka takut dengan penolakan yang akan terjadi dan tidak ingin mengambil risiko yang terlalu besar dan membuat hatinya luka. Sadar atau tidak sadar, mereka juga menghindari untuk dekat dengan orang lain. Mereka juga akan memiliki kepribadian yang tertutup, introvert, dan menjadi anak pendiam sehingga tidak berusaha untuk mengenal orang lain. Parahnya, mereka bisa melakukan cara apapun untuk mendapatkan perhatian seorang pria tanpa terlibat secara emosional. Nah, ini yang hati-hati. Nah, makanya penting banget ya menjaga hubungan antara ayah dan anak perempuan. Kemudian mengalami gangguan makan. Nah, seperti yang ditulis dalam buku The Parent's Guide to Eating Disorder ya, buah hati perempuan yang kurang kasih sayang dari ayahnya itu akan memiliki risiko lebih besar terkena gangguan makan. Misalnya anoreksia nervosa, kemudian bulimia, makan berlebihan, dismorfia tubuh, dan gangguan makan dan lainnya. Nah, gangguan ini mungkin lebih sering terjadi ketika seorang gadis tidak memiliki figur ayah saat dia tumbuh dewasa. Dampak anak kurang kasih sayang kasih sayang ayah ini juga 2 kali lipat berisiko mengalami obesitas.
Karena depresi kan ya. Ya, karena kekurangan kasih sayang dari sang ayah, seorang anak perempuan ternyata juga rentan terhadap depresi. Jadi tidak mengherankan anak perempuan yang tumbuh tanpa kasih sayang sang ayah ini lebih rentan mengalami depresi saat dewasa. Dan ini bisa terjadi karena mereka takut ditinggalkan, takut kesepian, dan takut mengalami penolakan-penolakan. Bahkan mereka akan menghindari hubungan romantis yang sehat karena mereka merasa tidak pantas dan takut terluka. Namun, tidak jarang mereka terlibat dalam hubungan yang tidak sehat, yang pada akhirnya menyebabkan patah hati sampai jadi depresi. Lalu yang kelima adalah melakukan perilaku seksual berisiko. Itu yang dampak yang ngeri ya kalau kurang kasih sayang dari ayah terhadap seorang anak perempuan. Karena sebuah studi ini sempat mengungkapkan bahwa anak perempuan yang tidak dekat dengan ayahnya cenderung akan melakukan hubungan badan lebih dini dan perilaku seksual berisiko. Studi juga menunjukkan bahwa lebih dari 70% kehamilan remaja yang tidak direncanakan justru terjadi di rumah yang tidak memiliki figur ayah. Artinya mungkin ayah ini nggak hadir dalam kehidupan sehari-harinya atau kurang menunjukkan atau memperlihatkan kasih sayangnya. Kemudian yang keenam, memiliki perilaku yang menyimpang. Nah, kurang kasih sayang ayah ini juga bisa membuat seorang anak perempuan terjebak dalam siklus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dan untuk ini sebenarnya persoalannya adalah dipicu apa sih? Dipicu karena ada anggapan dengan obat-obatan terlarang itu akan menyembuhkan masalah hidup yang dihadapi selama ini. Ya, ini soal apa ya? Dorongan ataupun sugesti yang diberikan oleh lingkungan pertemanan dia yang mungkin saja terjadi pertemanan yang sama-sama. Biasanya kan gini, anak yang punya masalah akan apa ya, circle-nya sama gitu. Nah itu dia yang akan mendorong ke arah sana. Nah itu hati-hati banget. Nah menurut US Department of Health and Human Service, anak perempuan yang tumbuh tanpa sosok ayah yang baik itu memiliki risiko penyalahgunaan narkoba dan alkohol yang jauh lebih besar. Nah ditemukan sebanyak 69% anak perempuan itu memiliki kemungkinan untuk menggunakan narkoba dan 76% ini akan melakukan kejahatan. Nah makanya peran ayah dalam pengasuhan anak terutama yang perempuan ya tidak hanya berpengaruh pada perkembangan emosional anak laki-lakinya saja tetapi juga kepada anak perempuan mereka. Bahkan sebuah studi juga menunjukkan bahwa jika anak menyayangi dan mendukung anak-anaknya, ini akan memberikan kontribusi besar dalam perkembangan kognitif, sosial, prestasi, serta kemampuan membawa diri yang lebih baik. Itu dia ya. Nah, oke, ada yang gabung lagi dari siapa ini? Dari Abbas di Comal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku yang dulu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua karena aku diasuh simbah. Sekarang berusaha menyayangi keluarga dan alhamdulillah anakku cowok cewek dan semua dekat dengan saya. Wih keren. Saya berusaha memperbaiki hubungan dari masa lalu orang tua saya dulu dan agar tidak terulang di keluarga saya. Wih keren. Menginsafi itu penting banget ya. Keren Pak Abbas. Respect deh dengan apa yang dilakukan oleh Pak Abbas ya. Le Abbas di mana? Di Comal. Dan semua anak-anak saya ini adalah semangat bagi saya dalam menjalani kehidupan. Kencur Papua di Dadirejo ya. Selamat malam Mas Ribut, selamat malam. Anak saya yang pertama cewek usianya 8 tahun setengah dan yang cowok usianya 2 tahun setengah. Nah anak yang cowok ini rupa-rupanya lebih lengket sama saya. Apa-apa harus sama saya, cowok apa cewek? Kalau yang cewek dulu nggak seperti yang cowok sekarang. Gimana maksudnya? Kalau yang cewek dulu nggak seperti yang cowok sekarang, berarti nggak lengket gitu. Nah barangkali Kencur Papua perlu nih lebih dekat lagi karena itu tadi
sebagai salah satu cara untuk supaya mereka menemukan rasa kepercayaan diri, harga diri mereka menjadi meningkat, dan itu tadi risiko ya tentang bagaimana kalau tidak ada atau kehadiran ayah di dalam keluarga, di hatinya itu nggak ada. Oh, itu akan berdampak sangat-sangat fatal kalau itu tidak terkendali. Nah, penting banget tuh ya. Oke. Oke, Ipin di Talun. Sedih jadi keinget almarhum ibu sudah setahun meninggal. Oh, gitu. Ya, turut berduka cita. Terus apa ini dari Nita Sari? Ayahku terlalu besar sayangnya terhadap anak perempuannya. Sampai-sampai anak laki-lakinya disuruh ngawasi dan ngikutin terus kalau anak perempuannya mau main dengan teman. Ah, gitu. Anak perempuan ayahku merasa hidup sebagai putri kerajaan yang dimuliakan. Wih, keren, Nita Sari. Bu Nita ya? Bener ya, Bu Nita atau Nita Sari nih? Karena nggak kasih nama nih. Oke, Bu Nita bener ya? Atau gimana nih? Saya jadi agak ragu-ragu nih. Kalau kalau saya nyebut Nita Sari aja ternyata ini Bu Nita, gimana coba? Ya, oke. Siapa tadi yang minta Leto? Ada Pak Ale Abbas ya. Ada juga yang minta ada band yang terbaik bagimu. Ya, oke deh. Oke, siapa lagi yang belum kebaca WA-nya? Kencur Papa sudah. Oh, mintanya Papa Rock and Roll dari The Dance Company. Oke deh, The Dance Company ya. Aku suka tuh lagunya. Sama ya. Oke deh. Karena sudah waktunya juga ya. Saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Apa nih? Kalau Papa rock and roll kayak aku dong. Waalaikumsalam. Oke deh. Ya pokoknya terima kasih yang sudah hadir dan apa ya ikut nemenin kita di Halo Kota Batik. Terima kasih. Thank you. Kita sambung besok ya. Besok malam di Wedangan. Thank you dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.